tentang laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk tentang laju reaksi, Ibu mau ingatkan dulu tentang 3 hal yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah melihat besi berkarat, petasan, dan makanan yang disimpan di dalam kulkas? Ya, semua pasti pernah melihat itu kan? Nah, petasan ketika kita mainkan, dia akan meledak dengan sangat cepat. Kemudian besi berkarat, dia besi yang dari awal tidak berkarat, dalam waktu beberapa lama kemudian dia akan mengalami perkaratan. Dan untuk makanan yang disimpan di kulkas, dia akan bertahan lama untuk mencapai yang namanya basi. Ketiga hal tersebut berhubungan dengan cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung pada suatu zat. Nah, itulah yang dinamakan laju reaksi. Apa itu laju reaksi secara kimia? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi dan hasil reaksi per satuan waktu. Nah, dia disimbolkan dengan R dengan satuan molaritas atau kemolaran. Apa satuan molaritas? Mol per liter. Jika dalam waktunya detik, maka satuannya menjadi mol per liter detik min 1. Laju reaksi diturunkan dalam rumus. Misalnya saya berikan reaksi sebagai berikut. Nah, di situ ada kata berkurangnya preaksi dan bertambahnya hasil reaksi, maka di bagian preaksi jangan lupa ada tanda min, di hasil reaksi tanda plus, di mana A, B, C, dan D menyatakan koefisien yang terlibat dalam laju reaksi. Contohnya sebagai berikut. Terdapat persamaan reaksi pembentukan amonia. Nah, yang kamu perhatikan adalah koefisiennya. Sehingga perbandingan laju reaksinya dapat dirumuskan seperti berikut ini. Untuk yang laju pengurangan reaksi N2, ambil 2 rumus yang saling berhubungan. Jadi saya ambil rumus untuk laju N2 dan NH3. Nah, setengah kali RNH3, maka setengah kali 0,05 mol liter min 1 detik min 1 hasilnya 0,025. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi berdasarkan berbagai istilah. Dinyatakan hukum laju reaksi dalam persamaan laju reaksi, yaitu sebagai berikut. Misalnya untuk reaksi tersebut, maka hukum laju reaksi dinyatakan dalam persamaan V sama dengan K konsentrasi A pangkat M dan konsentrasi B pangkat N. Orde reaksi, yaitu M dan N tadi, adalah pangkat konsentrasi per reaksi pada persamaan laju reaksi. Nah, orde reaksi tersebut dinyatakan dalam grafik hubungan perubahan konsentrasi terhadap laju. Ada reaksi orde 0, yaitu dengan grafik seperti di atas. Kemudian ada reaksi orde 1 dan 2. Nah, perhatikan jenis grafiknya. Kalau orde 1 2 kali lebih cepat laju reaksinya, sementara orde 2 4 kali lebih cepat. Saya kasih contoh seperti soal di atas. Perhatikan bagian yang ditandai biru dan merah. Nah, untuk menentukan orde NO, maka percobaan 1 3 tadi ya. Kemudian Cl2 percobaan 1 dan 2. Maka rumusan laju reaksinya berdasarkan hasil yang kita peroleh adalah V sama dengan K konsentrasi NO kali Cl2 konsentrasi pangkat 2. Nah, jelas kan?